Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-hadi ila siratim mustaqim. Salatuhu wa salamuhu ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak sekalian kelas 10 dan kelas 11 yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini atau pada pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah berupa beberapa kenikmatan, termasuk nikmat hidup, nikmat iman, dan nikmat Islam. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, beberapa karunia kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu kenikmatan yang langsung bisa terlihat ataupun yang tidak bisa terlihat tapi bisa kita rasakan. Semua itu semata-mata adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Termasuk kalian menjalankan puasa pada bulan Ramadan ini termasuk bentuk rasa bersyukur kepada Allah, diberi kesehatan, diberi umur, dan diberi karunia yang lain. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya selaku guru MAN 1 Kota Pekalongan, khususan guru Quran Hadis kelas 12, pertama salam kenal kepada anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Yang kedua, kebetulan mendapatkan tugas dari sekolah untuk sedikit mengisi waktu kalian pada bulan Ramadan ini dengan tema tips sambut Ramadan bagi generasi milenial. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalian tentunya tahu siapa sih generasi milenial? Mungkin termasuk kalian semua itulah yang termasuk generasi milenial. Kamu terlahir lebih dari tahun 2000, bukan? Ya, pasti jawabannya iya, karena kalian adalah lahir di tahun 2000 lebih, paling enggak ya 2015an ke atas. Anak-anak sekalian, pada bulan Ramadan ini kita mengisi kegiatan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk kegiatan pada pagi hari ini. Ada hadis yang mengatakan, an Anasin radhiyallahu an, man hadara majlisal ilmi fi syahri ramadhana kataballahu fi kulli qadamin ka ibadati sanatin. Yang artinya, jika kalian mendatangi di majelis ilmu khusus pada bulan Ramadan, maka Allah akan mencatat dalam setiap langkah kalian seperti ibadah 1 tahun setiap langkah. Oleh karena itu, kalian dalam belajar pagi ini tentang kegiatan Ramadan, supaya menjadi ibadah kalian, supaya menjadi pahala kalian, maka kalian harus punya motivasi penuh. Mudah-mudahan langkah kalian diberi pahala oleh Allah
dalam setiap langkahnya seperti ibadah 1 tahun. Apalagi kalian menjalankannya dengan beberapa langkah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang setimpal terhadap kalian. Oleh karena itu, kalian berjuang untuk tidak tidur, kalian berjuang untuk tidak main game misalnya, menggunakan kesempatan ini untuk mencari ilmu, untuk menggali ilmu, maka pahala kalian akan kalian dapat. Amin, Allahumma amin. Seperti yang saya katakan tadi, generasi milenial, tentunya kalianlah yang termasuk generasi itu, dan kalian semua sudah paham. Nah, melihat dari tips di atas, dari tema di atas, maka ada beberapa hal atau beberapa tips yang kalian perlu catat agar puasa kalian dapat diterima dan dapat mendapatkan pahala dari Allah. Banyak orang yang berpuasa namun puasanya itu tidak dinilai oleh Allah, hanya mendapatkannya lapar dan dahaga saja. Kenapa kok demikian? Karena mereka tidak memahami apa yang seharusnya dihindari ketika kita menjalankan puasa. Dalam berpuasa, yang pertama, kalian harus betul-betul menyiapkan mental kalian. Roh dan jasad kalian perlu kalian serahkan, semuanya adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa puasa itu dibuat suatu beban, puasa itu dibuat suatu tugas yang betul-betul berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi puasa itu dibuat, itu adalah pola hidup kita supaya kita bisa hidup sehat. Oleh karena itu, marilah kita kaji, marilah kita gali apa yang seharusnya kita lakukan di saat kita berpuasa. Jadi yang pertama adalah bulatkan niat, tekadkan niat, jangan merasa bahwa puasa itu adalah suatu beban atau suatu tanggung jawab atau perlakuan ataupun suatu amalan yang berat. Puasa itu kita sadari bahwa itu adalah suatu perbuatan, suatu perintah dari Allah yang dampak positifnya akan ada pada diri kita masing-masing. Hanya yang merasa beban itulah yang berarti mereka yang betul-betul belum meniatkan puasa ini dengan penuh hati bahwa puasa ini adalah betul-betul perintah dari Allah. Makanya ada hadis mengatakan, man qoma ramadhana, siapa yang mendirikan puasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena betul-betul iman kepada Allah, betul-betul hanya mengharap ridha Allah, maka akan mendapatkan ghufiralahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah dan mudah-mudahan selalu disayang oleh Allah, yang harus kalian lakukan ya dalam kita berpuasa itu, di sini ada, Ibu catat ada 6 adab atau 6 hal yang perlu kita lakukan saat kita berpuasa. Di samping kita menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan bisa menghilangkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa kalian sudah paham semua, saya yakin kalian sudah tahu, seperti 1, makan minum dengan sengaja, itu otomatis bisa membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja itu juga membatalkan puasa. Kemudian bagi yang perempuan misalnya
karena datang bulan, itu jelas akan membatalkan puasa. Nah, itu hal-hal yang bisa membatalkan puasa, apalagi makan minum dengan sengaja, itu jelas akan membatalkan puasa. Termasuk bagi yang sudah berumah tangga, tapi ini yakin karena ini kalian yang mendengarkan, kalian semua belum berumah tangga. Cuma jika sudah berumah tangga, apabila hubungan antara suami istri pada siang hari, itu juga akan membatalkan puasa. Dan bahkan ada kifaratnya, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau yang bisa menghilangkan pahala puasa apa? Itu satu, yaitu al-kidbu, bohong, atau ngapusi. Termasuk ngapusi dengan binatang, tidak boleh. Contoh, ada kucing masuk ke rumah kamu, tapi kamu mengeluarkannya angel. Kamu ambil pindang 1, tunjukkan sama kucing itu. Kucing itu hanya ikut keluar. Kemudian setelah keluar, pindang itu kamu masukkan lagi. Kemudian kucing itu hanya di luar. Lah, itulah termasuk bohong sama binatang. Tidak boleh kalau pas kalian puasa, karena itu termasuk bisa menghilangkan pahala puasa. Terus yang kedua, al-ghibah. Al-ghibah itu gelendengi, ya, ngerumpi. Makanya hindari ngerumpi ya anak-anak ya. Ya, kalau ngerumpi untuk membicarakan ilmu tidak masalah, tapi hindari ngerumpi yang ngomongi kesana kemari yang tidak ada manfaatnya. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian memandang orang lain yang lain jenis tapi dengan hawa nafsu, dengan syahwat, itu juga tidak boleh. Kalian pagi-pagi jalan sehat, sehabis sholat subuh misalnya, biar badan ini sehat, tidak apa-apa. Kalau tujuannya badan sehat, tidak apa-apa. Tapi ternyata di perjalanan kalian melihat misalnya hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat bagi kalian, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Dan ada lagi yang menghilangkan pahala puasa, yaitu an-namimah. An-namimah itu mengadu domba, menyebar fitnah, tapi mengatakan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, itulah yang bisa menghilangkan pahala puasa. Oleh karena itu, hindarilah yang bisa menghilangkan pahala puasa dan termasuk yang bisa membatalkan puasa. Ini ada sedikit tips atau adab ketika kita berpuasa, yaitu yang pertama adalah kita menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau kita berpuasa kok sudah menunjukkan matahari itu terbenam, ya kan, kemudian mungkin kamu sudah punya jadwal tentang kapan berbuka, kapan sahur, kapan sholat, sudah ada jadwalnya. Kok sudah masuk waktu berbuka, silakan bersegera untuk berbuka, meskipun hanya itu dengan beberapa kurma, misalnya 1 kurma atau 3 kurma dan dengan seteguk air putih. Kalau secara ilmu kesehatan katanya ya, sebaiknya ya berbuka puasa itu dengan kurma, karena itu bisa menetralisir kadar gula yang ada pada diri kita. Jangan langsung yang manis-manis buatan, itu bisa menambah kadar gulanya tinggi. Yang kedua, mengundurkan waktu sahur. Tapi ingat, jangan sampai terlalu mundur sampai datang waktu subuh, itu juga tidak boleh. Artinya kita mengakhirkan waktu sahur ini tujuannya bisa menjaga waktu subuh. Jangan sampai waktu sahurnya itu kedalon, akhirnya tertidur, karena setelah sahur itu kan biasanya ngantuk, akhirnya tertidur sehingga waktu sholat subuhnya hilang. Lah, itu jangan sampai. Berarti melakukan
kewajiban tapi meninggalkan satu kewajiban, nah itu jelas tidak boleh, itu larangan dari Allah, ya kan. Nah biasanya yang cewek-cewek itu kadang kok saya males bangun, males sahur. Jangan sampai, karena ketika sahur itulah di situ ada barokah dari Allah. Ada ya hadis mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi sahurlah kamu, sebab dalam sahur itu ada barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan ya untuk sahur. Kemudian kalau berbuka jelas, ya kan, kalau berbuka kalian jelas mesti senang dengan berbuka, karena kesenangan orang berpuasa itu adalah tadi di saat jadwal atau di saat waktu berbuka itu datang. Terus yang ketiga adalah membiasakan diri untuk memberikan makan kepada orang lain atau memberikan berbuka puasa kepada orang lain, meskipun hanya 3 biji kurma atau hanya seteguk air, itu tidak apa-apa, tapi membiasakan diri untuk berbagi kepada orang lain atau berbagi kepada teman, ya kan. Nah itu seperti itu. Yang keempat, baik makan atau minum yang kita makan, baik itu dimakan sendiri atau diberikan kepada orang lain, usahakan makanan itu adalah halal, ya. Usahakan makanan itu adalah halal. Apa sih makanan halal? Halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah, ya, makanan yang diperbolehkan oleh syariat agama, baik dari Allah maupun dari Rasulnya, baik itu dari segi zatnya, dari segi cara memperolehnya, maupun dari segi cara mengolahnya. Kalau dari segi zatnya jelas, yang halal itu ya selain kalau di Al-Quran disebutkan yang tidak halal seperti daging anjing, daging babi, bangkai, darah, dan binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, itu semua haram. Nah berarti yang halal adalah selain itu yang diberikan oleh Allah. Itu dari segi zatnya. Ada dari segi cara memperolehnya. Misalnya mangga halal ya anak-anak ya, mangga itu halal, tapi cara memperolehnya kok nyuri atau ngambil dari pohon milik orang lain tanpa izin, maka itu termasuk menjadi hal yang haram, ya. Ataupun itu juga cara mengolahnya, kita mengolahnya dengan cara yang benar, tidak dicampur dengan hal-hal yang memang itu zat yang menjadi satu larangan dari Allah. Misalnya masak apa dicampur dengan minyak babi misalnya, atau kita masak tidak memperhatikan bagaimana kaitannya kita membersihkannya, ya. Misalnya kita masak daging itu kan ada darahnya, darah kok tidak dicuci dulu, tercampur kita masak, itu juga cara mengolahnya juga salah, ya. Itu pastikan makanan yang kita makan itu adalah halal dan tentunya baik ini adalah makanan yang tidak membahayakan menurut ukuran kesehatan, itu makanan yang baik. Katakanlah misalnya orang makan daging kambing itu halal dan baik, tapi bagi orang yang mungkin punya penyakit darah tinggi, maka daging kambing termasuk halal tapi tidak baik, tidak thayyib namanya, ya. Kemudian yang kelima itu mencukupkan diri dengan makanan yang tidak terlampau banyak. Jangan, ya mohon maaf ya, biasanya kalian siang itu kan rasanya enak banget, lihat kolak enak, lihat es,
segar, enak, kumpulin itu makanan-makanan semua ya kan, di dalam kulkas kumpulin. Itu ya kurang pas ya anak-anak ya, jadi kurang pas. Jadi jangan mengumpulkan seperti itu ya, secukupnya saja, sekira bisa kita makan, bisa kita tampung. Seandainya kok itu tidak bisa kita tampung, bisa berbagi kepada orang lain. Jadi jangan terlampau menyimpan makanan-makanan yang sekiranya kita tidak bisa menampungnya, atau dalam perut kita itu tidak bisa menampungnya. Dalam ajaran agama sudah dituntun ya kan, perut ini, seandainya perut ini harus kita isi, karena kalau tidak kita isi makanan maka kita ibadahnya tidak bisa kuat, maka bagilah jadi 3 bagian. Sepertiga bagian adalah untuk makanan, sepertiga bagian untuk minuman, dan sepertiga bagian adalah untuk udara atau untuk bernapas. Jadi ada aku senggangnya, jangan diisi penuh, karena berbuka puasa semuanya enak, masuk semua, setelah itu kemudian mutah. Lah itu yang tidak boleh ya. Kemudian terakhir yang keenam ini adalah utamakan itu yang halal, jangan mengutamakan adalah yang enak tapi tidak halal. Itu jangan sampai. Sebab mohon maaf ya, makanan-makanan sekarang kan banyak yang mungkin ya kita bisa tergiur karena berbagai model, berbagai macam, tapi harus diperhatikan, tinjaulah halal apa tidak, itu yang pertama dilihat. Jangan yang pertama dilihat adalah enak atau tidak, tapi dilihat adalah halal atau tidak. Nah, itulah anak-anak beberapa hal yang harus kalian perhatikan mungkin selama di bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan kalian bisa menjalankan puasa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya karena Allah. Dan ada satu pesan dari Muhammad, salahlah kalian membaca selama bulan Ramadan ini adalah doa sapu jagat. Apalagi itu sudah dituntun oleh Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar. Misalnya kalian tidak bisa membaca doa apa-apa, bacalah doa sapu jagat. Hafalkan anak-anak doa sapu jagat? Hafal ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Rabbana atina, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami fid dunya, ya kan, di dunia itu hasanah, baik, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat itu juga baik, wa qina adzabannar, dan mudah-mudahan kita terlindungi dari azab api neraka, kita bisa terjaga dari azab api neraka. Amin, Allahumma amin. Satu lagi doa yang dipesan oleh Allah, oleh Rasulullah di saat bulan Ramadan, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu pesan ya, ada 2 doa yang selalu kalian baca, insya Allah doanya tidak terlampau sulit dan kalian semua hafal. Jadi pertama adalah doa sapu jagat, yang kedua tadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya, sekian anak-anak dari Muhammad, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.